Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggun Putri Kirani, Kaila Azrila Salsabila, Tityawati Istiqomah, Syarifah Umihani, Alif Syafiyah, Asyifah Saniyah, dan Naila Mufidah. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai interaksi antar zat gizi makro. Saya Tityawati Istiqomah akan menjelaskan mengenai keterkaitan metabolisme zat gizi makro. Nah, metabolisme ketiga zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein merupakan zat gizi makro yang saling berhubungan erat karena semuanya bermuara pada satu titik pertemuan, yaitu siklus Krebs di mitokondria. Nah, dalam proses katabolisme, ketiga zat ini diuraikan menjadi bentuk sederhana seperti glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Nah, senyawa-senyawa tersebut kemudian diubah menjadi asetil-CoA yang menjadi substrat utama dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada peran molekul dan enzim dalam proses metabolisme energi. Enzim berperan penting dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi dalam tubuh. Karena fungsi enzim ini adalah mereduksi energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi dalam suatu reaksi kimia. Enzim berperan sangat penting bagi metabolisme tubuh. Dalam metabolisme, keberadaan enzim sangat vital karena memungkinkan berbagai reaksi biokimia berlangsung secara cepat dan efisien. Lanjut ke peran molekul dan enzim dalam proses metabolisme energi. Yang pertama itu dalam metabolisme karbohidrat. Glukokinase yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu tahap awal glikolisis. Selanjutnya itu ada PFK, yaitu enzim pengatur utama glikolisis mengubah fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6-difosfat. Selanjutnya piruvat kinase, yaitu menghasilkan ATP dan mengubah fosfonolpiruvat ke piruvat. Selanjutnya piruvat dehidrogenase kompleks mengubah piruvat ke asetil-CoA. Sitrat sintase itu enzim penting dalam siklus Krebs yang menghasilkan NADH, FADH2, dan CO2. Selanjutnya ATP sintase itu menghasilkan ATP pada rantai transport elektron. Lanjut ke dalam metabolisme lemak, itu yang pertama ada lipase hormon sensitif, itu menguraikan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua itu ada asil CoA sintase, itu mengaktifkan asam lemak agar siap masuk ke beta oksidasi. Yang ketiga itu ada karnitin asil transferase 1 dan 2, itu mengangkut asam lemak masuk ke mitokondria. Dan yang terakhir itu ada tiolase, itu enzim dalam siklus beta oksidasi yang memotong asam lemak menjadi asetil-CoA. Yang terakhir itu ada dalam metabolisme protein. Nah, yang pertama itu ada protease atau peptidase, itu menguraikan protein menjadi asam amino. Yang kedua itu ada transaminase, itu memindahkan gugus amina antar molekul. Yang ketiga itu deaminase, itu menghilangkan gugus amina membentuk asam keto dan amonia. Dan yang terakhir itu ada urea cycle enzymes, itu mengubah amonia menjadi urea untuk dikeluarkan lewat urin. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro. Yang pertama sebagai pengatur fisiologis, tubuh kita diatur oleh berbagai hormon dan juga enzim yang berperan sebagai pengontrol utama metabolisme. Contohnya yaitu adalah hormon insulin, membantu mengatur kadar gula darah dengan cara memasukkan glukosa ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Lalu, hormon tiroid berperan penting dalam mengatur kecepatan metabolisme, di mana semakin aktif hormon ini, maka semakin cepat tubuh akan membakar energi. Sementara kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein saat tubuh menghadapi tekanan. Selain itu, enzim juga berfungsi sebagai biokatalis, di mana mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh agar proses pencernaan dan juga metabolisme berjalan secara efisien.
Yang kedua yaitu keadaan tubuh, di mana setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda dan hal inilah yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi yaitu adalah usia, di mana umur semakin bertambah, metabolisme juga cenderung melambat. Lalu jenis kelamin juga berpengaruh, di mana laki-laki umumnya memiliki metabolisme lebih tinggi karena massa otot yang lebih besar. Selanjutnya yaitu adalah komposisi tubuh, terutama banyaknya massa otot juga menentukan seberapa banyak energi yang dibakar bahkan saat beristirahat. Selain itu genetika juga berperan, karena beberapa orang mewarisi metabolisme yang secara alami lebih cepat atau lebih lambat dari orang tua. Yang ketiga yaitu adalah gaya hidup. Cara kita menjalani hidup juga memiliki dampak besar terhadap metabolisme. Aktivitas fisik seperti olahraga rutin dapat meningkatkan pengeluaran energi dan mempercepat metabolisme bahkan setelah berolahraga. Sebaliknya, gaya hidup pasif atau kurang gerak bisa menurunkan efisiensi tubuh dalam membakar kalori. Asupan cairan juga penting, di mana tubuh yang terhidrasi dengan baik bekerja lebih optimal dalam proses metabolisme. Selain itu, stimulan seperti kafein dari kopi atau teh bisa meningkatkan laju metabolisme sementara waktu, meski efeknya hanya bersifat sementara. Yang keempat yaitu interaksi zat gizi. Zat gizi tidak bekerja sendiri, tetapi saling berinteraksi satu sama lain di dalam tubuh. Beberapa zat gizi juga bisa meningkat, yaitu membantu meningkatkan penyerapan zat gizi lain. Contohnya lemak membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Namun ada juga zat yang berperan sebagai inhibitor atau penghambat penyerapan. Misalnya tanin pada teh dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan atau fitat dalam biji-bijian yang dapat menurunkan ketersediaan mineral seperti seng dan juga kalsium. Yang terakhir yaitu adalah organ-organ yang berpartisipasi dalam metabolisme. Yang pertama adalah organ mulut, di mana mulut sebagai tempat awal pencernaan karbohidrat dan enzim amilase saliva. Lalu yang kedua ada organ lambung, yaitu menguraikan protein dengan bantuan HCl dan juga enzim pepsin. Yang ketiga ada usus halus sebagai tempat utama pencernaan dan penyerapan zat gizi dengan bantuan enzim dari pankreas dan juga empedu. Lalu masuk ke pankreas, di mana mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin, serta hormon insulin dan juga glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah. Lalu organ otot untuk menyimpan glikogen dan juga menggunakan lemak serta asam amino saat aktivitas fisik. Lalu organ ginjal untuk membuang sisa metabolisme dan juga membantu pembentukan glukosa atau gluconeogenesis. Lanjut, yaitu adalah organ hati atau liver sebagai pusat kendali metabolisme, sebagai mengatur kadar glukosa darah atau gluconeogenesis, mendetoksifikasi sisa protein atau sintesis urea dan juga memproses lemak atau ketogenesis. Selain itu juga hati menerima asam lemak bebas untuk diubah menjadi energi, bahan pembentuk membran sel atau disimpan sebagai trigliserida. Lalu organ otot rangka sebagai pengguna utama glukosa dan juga asam lemak untuk bahan bakar, serta menyimpan glikogen untuk penggunaan lokal. Lalu ada organ jaringan adiposa atau lemak sebagai cadangan energi utama untuk menyimpan trigliserida dan juga memobilisasi asam lemak saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada organ otak yang sangat bergantung pada glukosa, tetapi dapat juga menggunakan badan keton saat kelaparan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa karbohidrat, lemak, dan protein itu saling berinteraksi dalam metabolisme. Karena semuanya bermuara pada pembentukan asetil CoA yang menghasilkan energi ATP melalui siklus Krebs. Proses ini dikendalikan oleh enzim, hormon, dan berbagai organ seperti hati, pankreas, otot, dan ginjal yang bekerja secara terintegrasi. Pemahaman tentang interaksi ini penting agar kita dapat menjaga keseimbangan asupan gizi untuk mendukung kesehatan dan energi di dalam tubuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching, guys.